Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan sesuai judul ya, sharing terkait dengan biaya hidup di Australia sebagai WHV holder. Jadi mungkin di luar sana ada yang sharing terkait biaya hidup di Australia itu sebagai permanen visa atau skill visa, jadi tergantung visanya kayak gitu. Nah, saya akan sharing terkait biaya hidup sebagai pemegang visa WHV. Oke, langsung saja. Ini kebetulan saya lagi libur. Saya sekarang udah nggak kerja di outdoor lagi, bukan di Mango Farm, tapi di packing buah cherry, tepatnya di Victoria kayak gitu. Nah, ini saya sedikit sharing terkait dengan pengalaman baru terkait dengan pekerjaan yang sekarang saya kerjakan ini. Kemarin kan picking, nah sekarang packing. Nah, di packing ini ada enaknya, ada nggak enaknya. Karena yang pertama itu tergantung cuaca juga, khususnya di Victoria ini kan cuacanya dingin atau hujan. Sekarang udah masuk mulai musim hujan. Nah, di farm itu kalau misalkan udah masuk mulai hujan, itu kebanyakan libur karena orang yang bagian pickingnya itu kan juga nggak bisa dipaksakan untuk harus picking terus kalau misalkan hujan kayak gitu. Jadi untuk yang packing itu mengikuti orang yang picking. Kalau misalkan buahnya banyak, baru kita masuk. Selanjutnya terkait dengan jam kerja. Kalau di packing itu kita bergantung dengan buah, cuy. Jadi buahnya itu kayak yang di picking itu banyak, ya kita packingnya juga bakalan lama kayak gitu. Cuman kalau buahnya sedikit, ya nanti hasilnya juga cuman sebentar kayak gitu. Nah, kemarin tuh saya cuman kerja cuman 2 jam. Bayangin, biasanya saya kerja 10 jam sampai 11 jam gitu. Ini cuma 2 jam. Jadi ya gimana lagi ya? Kita harus bersyukur juga. Cuman ya itu tadi enaknya itu tempatnya dingin. Terus kalau misalkan kita capek banget itu nggak ada pressure sama sekali. Di sini tuh enaknya itu kerjanya tuh nggak ada pressure, meskipun kerjaan yang dibutuhkan itu orang yang cepet kayak gitu. Kalau misalkan orangnya kurang cepet, ya sudah, nggak ada kayak pressure kayak gitu, nggak ada. Beda kayak di tempat-tempat lain kayak gitu. Jadi itu mungkin saya bisa share sedikit ya. Dan mungkin kalau misalkan ada sesuatu atau hal yang baru lagi, nanti saya sharing di video selanjutnya. Karena ini saya fokus ke biaya hidup. Oke, jadi ini kan kemarin saya pindah dari Darwin ke daerah Melbourne, Victoria, yang pinggirannya Melbourne lah. Bisa dibilang 1 jam dari Melbourne. Yang pertama itu kita bayar rent. Nah, ini kebetulan saya dapat rent yang sangat-sangat murah dibandingkan dengan eh, tempat lain kayak gitu. Jadi ya saya bersyukur juga, ini saya dapat yang murah sekitar 210. Jadi murah banget. Kalau untuk 2 orang, biasanya kan 2 orang kan eh, apa namanya agak mahal ya. Karena ini saya dapat kamar itu yang ya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, sedengan lah. Nah, sedangkan di kamar sebelah itu per satu orangnya dihitung 160. Jadi kalau 2 orang berarti kan 300 sekian lah, 320-an kayak gitu. Jadi ya saya bersyukur lah dapat yang lebih murah ini kayak gitu. Itu terkait dengan biaya rent seminggu ya. Ini bayarnya kita seminggu di sini. Ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Itu sekitar 200. Kalau di Indonesia berarti sekitar 2.100.000-an kayak gitu per minggu. Terus untuk biaya makan, kebetulan di sini tidak seperti di Darwin.
karena kotanya kecil dan untuk Woolies ataupun Kohl's kayak gitu nggak ada di sini. Supermarket yang besar-besar gitu nggak ada, adanya Food Walk, dan itu pun juga harganya ya lebih mahal sih dari Woolies atau Kohl's kayak gitu ya. Cuman ya masih masih bisa lah, masih masih standar lah istilahnya kayak gitu. Untuk biaya makan itu kalau seminggu ini kita makan belanja ya, kalau belanja itu sekitar ya, kalau sengirit-ngiritnya itu sekitar 100, anggap aja 100 lah, itu seminggu. Terus belum lagi kalau ketambah kita kepingin jajan kayak souvlaki ataupun kebab kayak gitu, kentang-kentang, fish and chip kayak gitu, itu sekali jajan kemarin saya kena 27 dolar. Jadi anggap aja kalau dirupiahkan 270.000, kalau dolar 10.000 ya. Terus bensin untuk mobil itu kebetulan jarak dari rumah ke tempat kerja itu nggak seberapa jauh, cuman 12 atau 15 menit aja, beda sama yang di Darwin. Kalau Darwin dulu saya sekitar 1 jaman, jadi habis di bensin kayak gitu. Kalau ini saya anggap aja 50 lah, 50 dolar per 2 minggu bisa mungkin ya, 2 mingguan lah, atau ya seminggu aja lah, kita hitung seminggu aja, karena kita kan nggak hanya ke tempat kerja, bisa aja jalan-jalan kayak gitu. Kita anggap aja seminggu 50 dolar. Nah itulah biaya hidup sementara saya saat ini, karena terkait dengan listrik terus air kayak gitu udah masuk ke rent tadi. Karena nanti kalau misalkan ada tambahan seperti listrik kayak gitu, itu belum tentu kayak gitu loh. Jadi tergantung pemakaian kita juga. Nah berhubung sekarang udaranya udah mulai agak hangat ya, nggak terlalu dingin sampai 3 derajat atau 2 derajat, jadi udah nggak nggak seberapa menggunakan heater kayak gitu. Oh ya guys, tadi lupa, ada satu lagi kebutuhan yang harus dimasukkan ya, yaitu pakai wifi, pakai pakai internet buat HP ya. Jadi bukan wifi, berhubung di sini itu nggak ada wifi, jadi kita beli sendiri internetnya pakai HP kayak gitu. Nah ini berhubung saya sekarang kayak agak sering ya, bukan sering, agak sering itu sering upload kayak gitu, internet cepat habis, dan untuk 1 bulannya itu sekitar 35 dolar atau 350.000 yang sekali sekali beli. Nah cuman berhubung saya sering upload dan kayak main-main internet gitu, jadi sering habis, dan kemungkinan kayak seminggu atau 2 minggu gitu udah habis 70 dolar per 1 minggu buat spare kayak gitu, karena saya untuk kebutuhan upload di YouTube ini tuh pakai kuota internet seperti itu. Mungkin ini versi saya ya, kalau versi orang lain mungkin beda lagi, karena kebutuhan setiap orang kan beda-beda. Kalau saya hanya itu aja. Kalau untuk belanja, terus kayak entertain kayak gitu, itu saya nggak terlalu suka. Jadi ya mungkin kita banyaknya itu suka yang di kulineran atau makan itu tadi. Itu mungkin bisa lebih membengkak kalau misalkan di hari libur seperti ini kayak gitu. Cuman kalau saya ambil secara umumnya 1 minggu full, itu normalnya ya, bukan yang kayak berlebihan kayak gitu, atau kurang atau ngirit gitu, enggak. Secara standarnya aja itu saya sekitar 100 dolar per minggu. Terus untuk gaji yang saya dapatkan di packing ini itu ya, kalau sekarang masih belum terlalu high season, jadi banyak liburnya. Seminggu itu kita
paling banyak kerja itu 3-4 hari aja kayak gitu. Itu pun dalam satu hari nggak full sampai 8 jam atau 10 jam. Jadi anggap aja dapat sekitar seminggu itu 8 juta lah, $800 itu. Jadi nanti apakah cukup ataukah murah termasuk biaya hidup di Australia ini? Jadi nanti kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan share buat ke teman-teman kalian. Siapa tahu nanti ada teman-teman kalian atau kalian sendiri yang bakalan ke Australia. Jadi tahu perkiraan biaya hidup di Australia per tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.